kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Friska Sari, dengan NIM 25030437. Saya Alifah Zakia dengan NIM 2503043115. Saya Muftarimi dengan NIM 25030410. Hari ini kami akan menjelaskan penerapan fungsi manajemen di kehidupan nyata. Sebelum masuk ke contoh penerapan, saya akan menjelaskan secara singkat apa itu fungsi manajemen. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Fungsi manajemen terbagi menjadi 4, yaitu: Pertama, planning atau perencanaan, yaitu menyusun tujuan atau langkah untuk mencapainya. Kedua, ada pengorganisasian atau organization, yaitu pembagian tugas atau struktur kerja tim. Ketiga, advocating atau pengarahan, yaitu memimpin dan memotivasi anggota tim. Dan keempat, yaitu controlling atau pengendalian, yaitu mengawasi, mengevaluasi, dan melakukan perbaikan. Seperti yang bisa kita lihat pada klip ini, seorang pelaku usaha sedang menyusun rencana bisnisnya. Inilah gambaran nyata bagaimana fungsi manajemen bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya di perusahaan besar, tetapi juga di usaha kecil di sekitar kita. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi planning atau perencanaan dalam UMKM Snack Riau. Sebelum membuka usaha, pemilik UMKM ini menetapkan tujuan, yaitu menjual camilan khas Riau yang sehat dan terjangkau. Ia menentukan jenis produk, menghitung modal awal, menetapkan target pasar, yaitu pelajar dan ibu rumah tangga, serta merencanakan strategi penjualan melalui media sosial dan pasar lokal. Inilah tahap planning yang sedang berlangsung. Pemilik Snack Riau menuliskan tujuan usahanya, produk yang akan dijual, siapa target pembelinya, dan berapa modal yang dibutuhkan. Semua tercatat jelas sebelum usaha dimulai. Dengan perencanaan yang matang, pemilik usaha tahu persis kemana arah usahanya dan apa yang harus dikerjakan setiap harinya. Inilah pentingnya fungsi planning dalam manajemen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi organisasi atau pengorganisasian. Setelah rencana ditetapkan, UMKM Snack Riau mengatur struktur kerjanya. Pemilik usaha bertugas sebagai manajer yang mengatur keuangan, 1 orang di bagian produksi, 1 orang di bagian pemasaran, media sosial, dan 1 orang mengurus pengiriman serta pelayanan pelanggan. Bisa kita lihat tampak pada klip ini, tim Snack Riau sedang melakukan pembagian tugas. Setiap orang mengetahui peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Inilah fungsi organizing, memastikan tidak ada pekerjaan yang tumpang tindih dan semua berjalan terkoordinasi. Dengan pengorganisasian yang baik, usaha kita bisa berjalan lebih efisien karena setiap orang fokus pada tugasnya masing-masing. Berikutnya saya akan menjelaskan fungsi actuating atau pengarahan. Actuating adalah tentang bagaimana pemimpin menggerakkan timnya agar benar-benar menjalankan rencana yang sudah dibuat. Di Snack Riau, pemilik usaha memberikan pengarahan setiap pagi, mengingatkan standar kualitas produk, menjaga semangat kerja tim, dan memberikan bonus jika target mingguan tercapai. Inilah contoh nyata fungsi actuating. Seorang pemimpin usaha sedang memberikan arahan kepada timnya sebelum memulai pekerjaan. Ia memastikan setiap anggota paham tugasnya, menjaga semangat kerja, dan membuka ruang komunikasi yang baik. Actuating inilah yang membedakan rencana di atas kertas dengan aksi nyata di lapangan. Tanpa pengarahan yang baik, anggota tim bisa kehilangan arah dan motivasi. Saya akan menjelaskan fungsi terakhir, yaitu controlling atau pengendalian. Di UMKM Snack Riau, evaluasi dilakukan setiap minggu. Pemilik usaha mengecek apakah target penjualan tercapai, ada keluhan pelanggan atau tidak, kualitas produk terjaga, dan apakah pengeluaran sesuai anggaran. Inilah tahap controlling yang berlangsung di Snack Riau. Pemilik usaha secara rutin mengecek hasil penjualan, membandingkannya dengan target, dan mencatat hal-hal yang perlu diperbaiki. Evaluasi rutin seperti ini adalah kunci agar usaha terus berkembang ke arah yang benar.
Dari hasil evaluasi, pemilik kemudian mengambil tindakan perbaikan. Jika produk tertentu tidak laku, resepnya diubah atau diganti produk lain yang lebih diminati pasar. Dari keempat fungsi manajemen yang sudah dijelaskan sebelumnya, kita bisa melihat bahwa keempatnya saling berkaitan erat. Planning tanpa organization hanya akan menjadi sebuah mimpi. Rencana yang bagus tidak akan terlaksana jika tidak ada struktur yang jelas tentang siapa yang mengerjakan apa. Organizing tanpa actuating juga tidak cukup. Struktur yang rapi hanya berfungsi jika pemimpin yang menggerakkan dan memotivasi anggotanya. Dan semuanya tidak akan berkembang tanpa controlling. Evaluasi dan perbaikan yang rutin adalah kunci agar usaha terus tumbuh dan tidak stagnan. Dapat kita ketahui dalam kasus Snack Riau ini, keempat fungsi bekerja seperti siklus. Planning di awal, organizing sebagai fondasi, actuating sebagai mesin penggerak, dan controlling sebagai kemudi. Jika salah satu lemah, seluruh sistem usaha akan terganggu. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan kesimpulan dari video kami. Fungsi manajemen yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling bukan sekedar teori kuliah. Keempatnya benar-benar diterapkan dalam kehidupan nyata, baik di perusahaan besar maupun UMKM sekecil apapun. Seperti yang kita saksikan, dalam studi kasus Snack Riau, usaha bisa berjalan lebih teratur dan terarah berkat penerapan keempat fungsi manajemen ini. Demikian video kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan video fungsi manajemen kami.